Kita udah istirahat, kita udah makan siang, tapi teman-teman sayang banget. AA Irfan minta waktu untuk istirahat sebentar. Karena kayaknya agak kecapean ya Irfan ya. Sepertinya agak masuk angin, jadi AA Irfan lagi istirahat di rumah itu. Kita tadi pagi berangkat dari Pulau Sepandan menuju Nangasuhait, kampung ikan hias. Nah, salah satu yang mau kita kunjungi di Nangasuhait adalah ini kolam, ini adalah farm arwana yang cukup besar di Nangasuhait. Kebetulan banget kita datang, mereka akan panen arwana supret. Ada 3 indukan. Besok pagi kita mau panen lagi di kolam yang lain. Ya, mudah-mudahan besok pagi AA Irfan udah cukup sehat, kita bisa ajak dia untuk panen besok pagi. Nah ini kolam ini bentuknya huruf L ya. Ada sekitar 30 induk ikan arwana yang ada di kolam ini. Yang pasti umurnya sudah 4 tahun lebih. Ya. Jadi proses panennya adalah semua ikan digiring pakai jaring. Setelah digiring pakai jaring, dia akan masuk ke dalam waring yang ini nih. Setelah masuk ke dalam waring yang ini nanti dipilih, diseleksi mana aja ikan yang ada anak di dalam mulutnya. Nah itu nanti yang bakal dipanen. Ini kita lihat nih, ini lagi proses menggiring indukan yang mau dipanen. Di Cibinong, di kolamnya Suk Engpang, itu ada arwana umurnya udah 40 tahun lebih loh. Nah, karena memang masa hidupnya lama, jadi dia mulai produktif itu, usia produktif, dia matang secara kelamin itu biasanya setelah 4 tahun ke atas. Nah, kalau udah 4 tahun ke atas, itu kan udah cukup gede. Ukurannya itu sudah bisa 55 sampai 60 cm. Nah, jadi nanti nih yang akan kita panen kurang lebih umurnya segitu. Masih di pembesaran, jadi emang kita biasain walaupun dari umuran masih 35 cm itu kita udah masukin kolam supaya dia lebih terbiasa nanti. Yang bagus-bagus kita nggak semata-mata kita semuanya kita lepas untuk komersil. Jadi mungkin hanya sekitar 10% lah ya, sampai 20% lepas untuk komersil. Sisanya buat untuk regenerasi. Kelihatan. Jadi biasanya petani-petani arwana di sini untuk lihat ada nggak induk yang ngerem di dalam kolamnya mereka, itu biasanya mereka melihatnya, periksanya itu malam hari. Karena kalau malam, induk arwana itu, terutama yang ngerem, dia suka naik ke permukaan, suka diam di pojokan. Ini masuk ke sini, kalau nggak salah umurnya baru 3 tahunan. Pertama kali masuk ke dalam kolam ini, 30 ekor. Nah ini bug fiber biasanya kita gunakan untuk fasilitas karantina. Jadi kalau kita mau kirim indukan dari daerah lain,
ke kolam ini, biasanya ikan kita masukkan dulu ke dalam bag fiber ini untuk beradaptasi. Kita pakainya air yang dari kolam ya. Jadi ini ikan hasil pilihan Ko Chandra. Ini hari saya juga diundang sama Ko Chandra ke Swaib ini. Kita pengen lihat hasil panen. Semoga ikan ini bagus-bagus. Tapi kalau dilihat dari bibitnya, coba kamu center. Itu merah luar biasa. Semoga ini ikan baik. Kalian yang buka, ayo. Kita dari depan. Nah, jadi di sini kalau panen itu mereka salawat dulu. Kantong. Min, mana kantong tadi, Min? Yang mana dia? Oh ya, ada yang lain lagi, Bang. Oh, ada? Oh ya, engkau iya. Tapi yang bakal ngelalangnya ya. Nah, ya kuliah. Beda hukuman ini. 44 ekor. Bukan sekitar 5 Iya. tahun ya? Ini ya? Oh, udah lihat yang ini? Ini 4 tahun setengah lah, kurang lebih 4 Ya. setengah tahun sampai 5 tahun. Ini yang dilihat di Jakarta, yang 44 ekor yang Om bilang bagus, yang Om bilang. Betul. Yang masih batiknya masih ini. Masih batiknya masih asli. Ya. Ya. Ini yang 44 ekor dia ngerebut. Nah, setelah 4 tahun setengah dari kecil, sekarang dipindah ke sini. Ini ikan sudah anakan. Bentar nanti gitu udah diangkat ke atas akuarium, kita lihat. Saya yakin ini ikan bagus. Lihat dari kecil, dari cara lihat dari batiknya, ini ikan emang baik sekali. Sayang ya Irfan sakit ya, dia tidak bisa. 38 ekor. Sini, buat sini dulu. Ini contoh panen yang sempurna nih. Ya, kita lihat udah jadi ikan utuh. Udah nggak ada lagi telurnya. 55 hari. 55 hari nih. Biasanya makanya yang saya ngomong dari kemarin, ikan pas keluar di 50 atau 48 sampai 55 hari, ini ikan masih rentan. Masih gampang di predator. Gampang dimakan sama ikan predator ya. Ya, jadi kemarin Jadi di alam nih predator dia nih tomang, gabus, kerandang, tapah. semua. Karena dia baru lahir gini, ini ikan tidak gesit, dia lambat sekali. Jadi lebih gampang dimakan. Ya gitu, kita lihat lagi yang lain. Kantong baru ya, Kantong baru ini. Alhamdulillah.
Kau angkat dulu. Kau angkat kok. Ini 40 hari lebih. Ya, 40 hari lah ini. Iya. 30 hari lebih ya? 25 sampai 30. Nah ini yang sudah disebutin sama Pak Chandra, 35 hari 40 sampai 45 dia tetap akan ada telurnya. Jadi yang kemarin kita bahas, bila ikan sebesar begini sama induknya dilepas di alam asal, ini bakal habis sama Dimakan. predator. Jadi sayang sekali. Ini 35 hari udah begini. Ya ini kan baik-baik sekali. Ya oke, kita bungkus. Lama dan tidaknya telur yang di sini ya, kalau dia suhu dingin itu telur akan lebih lambat dicerna ketimbang air hangat. Kalau untuk jenis ikan, kalau ikannya sama kita masukin ibarat ayam Bangkok, kita pelihara di mana kalau bibit ayam Bangkok dia akan jadi ayam Bangkok, tidak mempengaruhi. Paling yang mempengaruhi dia sehat tidaknya dari pakannya. Dia birahinya 4,5 tahun. Biasanya 4,5 tahun kalau jantannya dia baik, dia bisa mijah. Tapi kalau kondisi air, lingkungan, dia mungkin bisa lebih dari 5 tahun untuk mijah. Ko Empang pernah lihat kakaknya ya kok? Ya Om. Pas lagi di rumah lihat kakaknya ya? Ya kan? Yang Ko Empang, yang Om nanya. Untuk usia seperti ini, yang kecil kayak gini, dia itu udah kelihatan bibit unggulnya itu dari ciri-ciri yang seperti apa ya? Satu, Induknya. pertama kita memastikan induk yang kita masukin dulu. Bibitnya seperti apa. Nah, kebetulan di lapangan 8 di kita ini, saya sama Mas Rafiq ini kita punya program sebenarnya. Yuk kita simpen yuk, ya kan, ikan-ikan dengan kualitas kontes, dengan kualitas istimewa yang akan kita regenerasikan selanjutnya. Makanya pertama kita tahu dulu nih indukannya. Cuman ya namanya pertama kali anakan 1, anakan 2, anakan 3 biasanya speknya beda. Ada plus sama minus sedikit ya Mas ya. Tergantung cuaca, tergantung lagi iniannya, atau tergantung dengan indukan A dengan betina A dan betina B. Kita beberapa kali dari indukan yang ini hasilnya sih memuaskan. Dan dari dulu kecil tadi tanyanya gimana, pertama kita lihat nih dari bentuk ekor, ya kan, bentuk ekor, layar atas, layar bawah. Nah ini kecil-kecil aja dia sudah panjang dan sudah close. Bodinya juga enak gitu ya Mas ya. Iya. Ya kan, selebihnya adalah PR kita lagi adalah nggak sampai ke sini nih. Tapi PR selanjutnya gimana ngerawat dia sampai ukuran 25 cm, 35 cm, sampai 40 cm. Karena sebagus-bagusnya ikan juga, tapi kalau rawatnya salah, Ya. sama kayak apalah, sama kayak orang, bibitnya bagus, cuman lu makannya kurang gizi, bahasa jeleknya gitu. Ya kan ya, selebihnya mungkin bisa dari Mas Ya, Rafiq jadi lah. saya mau nambahin ya apa yang disampaikan sama Pak Chandra tadi. Jadi memang di kolam 88 Red Gallery ini, ikan yang kita jadikan induk itu bukan ikan sembarangan. Ada indukan terbaik dari Belitang, ada indukan terbaik dari Sepauk, ada indukan terbaik dari Putu Sibau, ada indukan terbaik dari Pontianak. Dan ada juga calon-calon indukan yang kita seleksi di Jakarta, kemudian kita kirim ke sini. Dan yang kita hindari di sini adalah inbreeding. Ya, kita punya 2 kolam khusus dayung setan. Nah, terus kemudian ada arwana, penghobi bilangnya adalah ini arwana butterfly. Kenapa? Karena dayungnya itu lembut seperti selendang dan dia lebar. Angel arwana Pernah champion di Yogyakarta. Ya, Ya, jadi Di kebayang Apex nggak? Kebayang nggak? Ikan champion masukin kolam. kita masukin kolam, kita mau jadiin indukan. Jadi jangan tanya saya, ini Mas Rafiq udah termasuk pinter. Saya belajarnya Berarti- dari beliau. Kenapa sih kita taruh ikan-ikan istimewa ini Ya. Mbak, di Suhait lagi, bukan di Jakarta atau di kolam yang di Jakarta atau di mana ya? Mungkin Om bisa ngejelasin Nah, kenapa jadi gini, supaya teman-teman. ikan bagus balik ke Suhait. Yang pertama, Suhait ini ya, boleh kita bilang
daerah terluar. Jadi kita pengen kolam kita di sini menjadi sumber mata pencaharian buat masyarakat di sekitar. Kemudian yang kedua, kita berikan kembagaan lagi kepada Suhaid. Dan yang ketiga, ini relatif lebih dekat Mas Chandra ke habitat aslinya. Gitu. Jadi kalau suatu saat kita mau melakukan pelepas liaran dekat, dekat ke Mempang. Saya tambahkan karena Pak Chandra dekat sama penduduk Suhaid. Jadi pelopor yang nternakin ikan arawana di Suhaid adalah masih ada Pak banyak Chandra. sesepuh yang lain. Kita cuma ngelanjutin aja. Di Suhaid ini masih banyak yang mata pencarian utamanya dari kolam. Benar. Dari arwana. Pada saat mereka harga kurang bagus, mereka kurang semangat karena apa ya? Karena kok harga sekarang segini ya kan? Tapi kita masuk ke Suhaid di saat-saat ini ya, di saat beberapa tahun terakhir ini ya, masih udah 2 tahun lebih ya, kita hampir 3 tahun ya. Ya kita mau nunjukin lagi, ayo kita sama-sama lagi, kita masukin ikan bagus lagi, jangan patah semangat. Ya, benar. Ini jangan seperti jam, dia nggak selamanya di 12, dia akan satu. Kembali ke satu, seperti siang, pagi, ya dong. Dia akan kembali malam, itu perputaran ekosistem. Dan itu bagaimana cara kita yang nangani nanti. Oke. Ya. Oke. Thank you udah mau mampir ke kolam Suhaid. Yuk, Kita doain. kita oplos yuk. Ya. Red Diri 88 biar sukses. Amin. Ya. Thank you. Suk Engpang mendoakan. Coba lah ya. Jadi sakit guys, jadi ikut panen arwana karena terlalu heboh makan durian. Terus heboh juga duduk di depan booth, jadi kayaknya masuk angin terus perutnya panas. Terus beol terus-terusan air, kan sayang ya. Asik. Senyum dong. Iya, Berak-berak ya tadi. Panennya bagus. Bagus. 80 ekor. Bagus. 80 ekor. Hah? 80 ekor. 3. Besok masih ada 2 pasang. 2 pasang lagi di satu kolam. Kan saya mau jadi host dong di bokap. Biar muka saya jelek. Di depan saya dulu ya. Terima kasih ya Om. Istirahat. Jangan bilang terima kasih sama saya. Thank you. Cepat sembuh. Selamat. Jerokin juga yang paling lemes guys. 13 kali beol. Lama pagi kita sebentar. Pagi kami lagi.
Ini kita masih di Nanga Suhaid. Saya lagi mau ngajak Iqbal jalan-jalan. Iqbal kan datang dari Jakarta, dari kota besar ya. Dia biasa ngeliat setting akuarium orang di Jakarta. Akuariumnya bagus-bagus, airnya bening, filternya canggih-canggih. Nah, Bal, kita hari ini mau lihat, Bal, seperti apa teman-teman kita di Suhaid merawat ikan arwana. Maaf banget, ini masih belum bisa bareng-bareng sama AA Irfan Hakim karena dia masih sakit. Kita suruh untuk istirahat di rumahnya Om Saudi. Ini pembesaran punya teman-teman di Suhaid nih, Ba. Ini yang rawat ada 2 orang di sini. Namanya Ali sama Om Pli namanya ya. Ya agak sedikit Keruh. Ini air Sungai Kapuas. Taruh pompa di Sungai Kapuas, ditarik, disimpan di toren, terus kemudian air dari Sungai Kapuas itu yang mereka pakai untuk pelihara ikan arwana. Makanya airnya keruh. Karena memang air Sungai Kapuas ini. Kok di Jakarta orang bening-bening akuariumnya? Di sini butek begini, apakah ikannya bisa sehat? Kan pertanyaan pasti gitu kan, Bal? Ah, justru Bal, ikan ini asalnya dari Kapuas Hulu. Dari Danau Sentarum, Sungai Kapuas. Ya, kita mencoba membuat dia hidup seperti di alamnya dengan menggunakan air langsung dari habitat aslinya. pH-nya itu antara 5 sampai 5,5, kemudian TDS-nya nggak sampai 20. Nih sayang masih sakit. Kalau dia lihat ini dia senang banget. Iya kan? Iya. Pasti senang banget dia lihat ini. Ali. Li. Sini Li, ada mau kenalan. Kalau di Jakarta, akuarium tuh tinggi-tinggi, Li, raknya. Iya. Di sini rendah-rendah. Gue udah jelasin ke Iqbal. Sebetulnya dibikin rendah ini supaya perawatannya lebih gampang. Iya, benar. Ya kan? Terus selain itu, akuarium rendah juga meminimalkan resiko mata ikan turun kan? Iya, benar sekali. Nah, kebanyakan tuh arwana dikasih makan jangkrik, ulet Jerman. Kalau di sini kasih makan apa, Pak Malik? Anak ikan kecil-kecil loh, Tuh. ikan sungai. Ya, Iya, orang sini jadi bilang ikan seluang. Ikan seluang. Hidup-hidup. Iya, hidup-hidup. Tuh. Jadi memang di alamnya ikan itu mereka makan. Benar. Jadi supaya insting predatornya tetap terjaga, 1 menggunakan air dari habitat aslinya, 2 dikasih makan dengan makanan yang hidup. Om Ali, terima kasih. Oke, makasih. Yuk. Bye. Nah, ini toren. Jadi dia juga sedot air sungai. Dia sedot air sungai, dari air sungai pakai filter ini dulu, Bar. Ini filter sedimen namanya. Jadi kalau ada lumpur-lumpur, ada kotoran kasar, disaring dulu di sini. Setelah itu baru masuk ke toren-toren ini, air sungai itu. Assalamualaikum, ini orangnya mana nih? Oh, ini dia. Ini kenalin Doni. Don, apa kabar Don? Bagus. Sehat? Sehat. Ada berapa ekor ikan di sini dirawat Don? Ada 8 ekor. Ada 8 ekor, katanya 9 Don. Ya, 1 ekor udah dibeli sama Oh. itu ada tamu datang kemarin Ada tamu datang dari Cina. Oh, dari Cina. Dia pilih 1. Ya, pilih 1 ekor yang di sini kemarin. Oh, yang di sini? Ya. Ya, kalau mau jual memang kita jernihin juga airnya biar nampak ikannya bagus kan. Tujuan kayak gini kan supaya nanti ekornya pecah, dayungnya bisa tumbuh, nanti ekornya numbuh. Tujuan pakai air asli ini. Ada ikan satu partai misalnya isinya 35 sampai 40 ekor. Nah, biasanya Pak Doni ini pilih yang terbaik. Dia rawat satu-satu. Ya. Dia besarkan satu-satu.
Ini makannya sama ya, ikan seluang, kodok ikan seluang, kodok, terus sama udang sungai juga. Oh, dikasih udang sungai juga? Udang sungai juga. Nah, itu dikasih udang sungai itu supaya merangsak warna merahnya. Ya, warna merahnya. Nah, karena udang kan mengandung beta karotin tuh. Nah, yang membuat arwana ini merah adalah sinar matahari. Hanya dengan 8 jam sehari tanning, saya yakin ikan arwana super red kita bisa merah. Om Don, dari tahun berapa? Maksudnya Rawat ikan dari tahun berapa? 2019. Tuh. Jadi yang pasti dia mulai produktif itu di umur 4 tahun ke atas. Nah, kapan dia stop produksi itu masih terus jadi penyelidikan buat banyak orang. Jadi penelitian buat banyak orang. Ada yang bilang ya mungkin sampai umur 15 tahun, sampai umur 20 tahun. Tapi terbukti di tempatnya Suk Eng Pang 40 tahun lebih dia masih produktif. Dan sekali panen jumlahnya macam-macam. Kalau dia biasanya kalau di awal-awal panen itu paling jumlahnya sedikit ya, belasan ya, 20. Ya. Nah, tapi kalau dia udah pintar ngerem, dia udah pintar tuh berproduksi, pernah dapat 70 ekor ya, Dan? Pernah, 72 ekor pernah. Pernah dapat sekali panen tuh dapatnya 72 ekor. Memprediksi kira-kira ikan kita besarnya merah atau enggak itu gampang. Ya. Ini kita Kalau mau lihat ujungnya yang dia ada metalik-metaliknya enggak? Karena nanti metaliknya itu akan berubah jadi warna merah. Terus kemudian kita lihat aja ekornya merah enggak? Gitu. Kalau ekornya merah, harusnya badannya juga nanti merah pada waktunya. Nah, ini ada yang dayungnya panjang sekali. Mana dia yang dayungnya panjang sekali? Nah, nih lihat nih. Ini dayungnya panjang sekali loh. Ini nampak putihnya ujungnya. Oh, lihat. Dayungnya panjang sekali kan? Iya kan? Tuh, ekornya juga lihat tuh. Lebar sekali. Ini orang seperti Doni, sumber penghidupannya adalah arwana super red. Punya kewajiban dan punya tanggung jawab moral supaya arwana itu tetap lestari di alamnya. Makanya program pelepas liaran itu dilakukan secara rutin oleh teman-teman kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anaknya Om Doni, cucunya Om Doni, cicitnya nanti bisa tetap merasakan manfaat ekonomi dari arwana super red ini. Karena ini sekampung di Nangasuhait ini banyak yang hidupnya tergantung dari arwana super red. Ya. Belum lagi teman-teman kita yang punya keterampilan untuk bikin meja akuarium, mereka bisa bikin akuarium, mereka jualan filter, jualan pompa, jualan lampu. Jadi orang yang tergantung hidupnya kepada ikan arwana super red ini di Suhait, di Pontianak, di Kalimantan Barat itu banyak banget. Makanya kita harus jaga ini supaya apa? Supaya mereka tetap punya sumber kehidupan secara ekonomi, Mbak. Betapa arwana super red ini adalah ikan yang luar biasa dan dia memberikan penghidupan bagi banyak orang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Udah, pamit. Sampai besok pagi. Bang, cabut, Bang. Udah malam. Oke.